Assalamualaikum bolo-bolo tani, apa kabar tanamanmu hari ini? Semoga semuanya sehat ya, tanamannya sehat, bolo-bolo sekalian juga sehat, amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang kalsium lagi. Kali ini adalah CNG. CNG adalah produk kalsium nitrat milik Pak Tani. Satu-satunya kalsium nitrat yang ada di pasaran yang mudah larut meskipun tidak dilarutkan. Maksudnya dia akan mencair karena kelembapan, dan karena bentuknya nitrat akan lebih mudah lagi terserap oleh tanaman. Nah, keunggulannya seperti itu ya teman-teman, bolo-bolo. Nah, kalsium ini fungsinya adalah untuk ketahanan sel ya. Jadi tanaman yang selnya sehat, kuat, itu cenderung akan lebih tidak mudah terserang oleh penyakit, begitu nggih. Terus kualitas dari buah lebih bagus, dia akan menambah kecerahan warna buah, akan mempertebal daging buah. Jadi secara berat nanti juga akan berpengaruh nggih, bolo-bolo sekalian. Nah, kalsium ini kapan digunakan? Digunakan dari awal ya. Dari awal tanam kalsium ini sudah digunakan. Dari olah lahan pun sampun saged. Tapi lebih disarankan untuk menggunakan kapur pertanian atau dolomit karena akan lebih bertahan di tanah, tidak cepat hilang terserap oleh tanah ya. Ini caranya, ini konsentrasi yang diperlukan itu antara 10 sampai 15 gram untuk 10 liter air. Jadi kira-kira 1 sampai 1,5 gram untuk setiap liternya nggih. Jadi kalau ember kocornya itu 20, berarti kita butuh 20 gram. Kalau tidak memakai timbangan, seberapa yang harus digunakan itu antara 2 sampai 3 sendok untuk 10 liternya ya. Kalau untuk 20 liter ya berarti dikalikan 2 mawon ngaten. Sebetulnya dalam produk ini sudah tercantum dengan jelas cara penggunaannya, dosisnya sudah ada, tinggal dibaca mawon nggih. Nah, untuk tambahannya ini keunggulannya ini bisa digunakan untuk greenhouse nggih, bolo-bolo, bagi bolo-bolo yang menanam tanaman dalam bentuk dalam greenhouse. Ini greenhouse grade ya. Jadi ini bagus. Tentu saja ini bagus. Nah, kan nek tidak dikocorkan nggih, ditaburkan mawon, dia akan larut. Syukur udaranya lembab di malam hari, dia akan mencair dengan sendirinya. Ngaten. Nah, nek disemprotkan itu kelebihannya karena tersentuh ke daunnya, ke batangnya, maka penyerapan bisa melalui pori-pori daun juga. Kalau dikocorkan itu hanya melewati akar. Ngaten. Jadi lebih merata lah, atau lebih cepat sampai gitu di jaringan-jaringannya. Kalau dari akar ke daun sing pucuk dhewe itu kan nggih butuh waktu nggih. Nah, ini
Manfaatnya mengurangi serangan jamur pada tanaman dan mengurangi blossom and root itu loh, yang ujung buahnya itu busuk itu loh, kayak di tomat atau di cabe itu nggih, atau di paprika ngaten sing menanam paprika. Ini juga berfungsi untuk meningkatkan hasil dan kualitas panen. Ya, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, karena dia itu memperkuat sel kalsium ini fungsinya. Jadi nanti jaringan buahnya itu juga akan lebih padat nggih. Kalau ditimbang itu nanti misalnya cabai yang tidak dikalsium dan cabai yang dikalsium dalam jumlah yang sama dengan besar cabai yang kira-kira sama, itu sama-sama, misalnya sama-sama 100 biji atau sama-sama 20 biji ngaten, itu pasti beratnya akan berbeda. Terus kualitasnya buah itu juga lebih bagus, bobotnya juga lebih berat, kualitas buahnya itu lebih bagus, lebih tahan lama dalam masa penyimpanannya. Jadi kan butuh waktu ya, dari kita petik sampai disetorkan ke pedagang besar itu kan butuh waktu. Dalam waktu pengangkutan perjalanan itu dia tidak akan mudah rusak kalau tanamannya itu diberi kalsium. Nah, ini juga membantu agar buahnya itu tidak cepat rontok. Lah iki kalsium apa cuma buat tomat, buat cabai, paprika tok? Enggak, kalsium ini boleh dipakai untuk semua tanaman. Lebih spesifiknya karena tomat dan cabai itu lebih mudah rusak, lebih mudah busuk dalam proses distribusi hasilnya ya. Makanya kalsium ini lebih dianjurkan digunakan untuk tanaman-tanaman yang seperti itu. Sebetulnya digunakan di melon juga sangat bagus, digunakan di semangka juga bagus. Sebetulnya untuk semua tanaman. Padi pun kalau bolo-bolo sekalian telaten nggih, di kalsium juga pasti akan lebih bagus hasil panennya. Ya, seperti itu aja penjelasan tentang JNK kali ini ya teman-teman, bolo-bolo sekalian. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kalsium, terutama JNK untuk tanaman-tanaman horti jenengan. Semoga tanamannya sehat-sehat selalu, petaninya juga sehat-sehat, hasilnya melimpah, berkah barokah, saged tinggi sangu tindak Mekah. Matur nuwun, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.